Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbicara masalah air yang dijadikan bahan bakar untuk sepeda motor. Saya begitu mengapresiasi Bapak yang ada di Cirebon yang menciptakan alat untuk bahan bakar sepeda motornya itu menggunakan air. Ini luar biasa. Di luar daripada pro dan kontra dari teman-teman yang memang berkecimpung atau mungkin ahli di bidang keilmuannya, ya, berbeda dengan Bapak yang di Cirebon ini yang hanya mengaku ijazah SMP-nya kerendam banjir, SMA-nya belum sampai tamat. Namun kenyataannya ini air. Beberapa media sempat ke sana dan menyaksikan diri dan mencoba sepeda motornya menggunakan air. Nah, lebih hebohnya lagi, 1 liter air mampu menempuh jarak dari Cirebon ke Semarang PP yang kurang lebih jaraknya itu antara 400 sampai 500 km. Nah, bagaimana saya menanggapi hal ini? Memang dalam hal ini permasalahan air yang dijadikan bahan bakar itu sudah tidak asing lagi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Namun pertanyaan kita adalah mengapa sampai saat ini tidak ada kelanjutannya atau produk-produk kendaraan membuat kendaraan yang menggunakan bahan bakar air, ya, apalagi 1 liter bisa menempuh 400 km. Ini sungguh luar biasa. Nah, menurut saya, berdasarkan sesuai dengan keilmuan saya, bahwa tidak dikembangkannya ini oleh karena efisiensi daripada penggunaan air sebagai bahan bakar untuk menjadikan penggerak mesin sepeda motor. Apa maksudnya? Bahwa sepeda motor yang digerakkan dengan menggunakan alat bahan bakar bensin ini melalui suatu proses elektrolisa, ya. Nah, proses elektrolisa ini menggunakan listrik. Listriknya ini berasal dari aki sepeda motor. Nah, ini membutuhkan energi. Energi yang dihasilkan untuk memproses air menjadi terpisah menjadi gas hidrogen digunakan untuk pembakaran. Hasil energi hasil pembakaran tersebut yang digunakan untuk sistem itu pasti lebih kecil daripada proses pembuatan hidrogen melalui proses elektrolisa. Logikanya ini tidak efisien. Ya, berarti sumber energinya itu dari aki. Namun demikian, penemuan dari Bapak yang ada di Cirebon ini perlu kita apresiasi. Karena segala sesuatu hasil temuan, ya, kadang-kadang atau bahkan sering tidak sesuai dengan apa yang sedang kita teliti. Maksudnya begini, kita sedang meneliti A, di dalam suatu proses ditemukanlah proses B yang kita tidak tahu, tapi hasil akhirnya sesuai yang kita inginkan. Sebagai contoh proses penemuan sinar X, yakni Wilhelm Conrad Rontgen pada 8 November 1895. Saat itu sebenarnya tujuan utama eksperimen Rontgen bukan tentang sinar X, tapi tentang kelistrikan, tentang sifat-sifat sinar katoda dalam ruang hampa. Jadi apa yang ditemukan saat itu
bukan yang sedang dituju. Contoh lagi, karena pengalaman saya dalam pengolahan mineral logam, terutama emas, ya, itu seringkali mengalami kesulitan ketika kita mengolah batu pirit atau batu sulfida tinggi. Semua pun banyak mengakui, karena perlu adanya roasting dengan suhu yang sangat tinggi, ya, sehingga tidak menjadi efisien. Dengan kimia juga tidak efisien, ya. Namun secara tidak disengaja bahwa proses pembakaran itu bukan ditungku, ya. Ternyata secara kebetulan batu itu terbakar sendiri, ya. Makanya saya buat suatu rekayasa alat yang dapat membakar batu pirit, ya, karena terbakar sendiri. Prosesnya adalah secara kebetulan dengan blender yang berisi oksigen. Oksigen saja yang keluar mengenai pirit langsung terbakar batunya karena ada bara sedikit seperti arang. Nah, itulah bisa membakar habis piritnya sehingga muncul logamnya. Demikian juga kenyataan yang sudah dilihat oleh beberapa teman, ya, dari media, ya, melihat secara langsung dan mencoba sepeda motornya, ternyata bisa berfungsi, berjalan, ya, tanpa menggunakan bensin. Nah, kenyataan ini dilihat langsung, dirasakan langsung, ya, tidak seperti kita yang hanya menonton, sehingga kita bisa berkomentar, nggak mungkin itu, ya. Maka dari itu, meskipun secara teori tidak masuk akal, di luar dari kemampuan secara keilmuan kita, ya memang mungkin ilmunya baru sampai situ. Itu perlulah kita teliti. Kenyataannya ada, berarti terjadi, ya. Sehingga komentar-komentar nyinyir, ya, ini membuat si penemu menjadi sakit hati, ya. Nah, bahkan untuk melakukan penelitian di BRIN nggak mau. Menurut saya, dari pihak BRIN lah yang datang ke sana untuk melihat apa betul, ya, secara langsung. Ya mungkin nanti suatu saat akan sana tinggal mengatur waktu. Mungkin kita menawarkan kok kalau memang mau pengujian, di sini kan pengujian gratis. Di BRIN itu pengujian gratis. Anda tinggal datang ke sini, lakukan uji, kontak gratis misalnya. Masalah saya cuma menyampaikan dari Pak Arianto, ia kecewa dengan para ahli karena bukan digandeng tapi malah mencibir. Komentar dari BRIN seperti apa? Ya itu dia, karena memang melampaui keilmuan yang saat ini. Ya memang melampaui, dan bahkan mungkin melampaui dari penemunya sendiri. Maka dari itu perlu dibantu kajiannya secara ilmiah. Teman-teman, mari kita analisa sebentar. Seumpamanya ini motor bensin, ya. Kita mulai dengan motor bensin dulu. Nah, pada motor bensin yang berfungsi menggerakkan roda-roda dan motor yang menggunakan mesin, itu perlu energi. Nah, diperoleh dari bahan bakar bensin. Inilah yang kita pakai sehari-hari, ya. Nah, kemudian bensin ini menyuplai sepenuhnya energi untuk menggerakkan mesin, ya. Jadi ini sumber energi. Mesin ini nanti akan bergerak, ya, kemudian dan lain-lain sebagainya, bisa menyalakan lampu dan macam-macam. Tentu memiliki efisiensi yang tidak mungkin 100%, berarti kurang dari 10%, tergantung dari mesin motornya, ya. Nah, energi dari bensin ini kita hitung berapa yang
supply. Ya, di sini ada gasolin energi density-nya. Itu ntar kita lihat di daftarnya dulu. Nah, ini sebesar 46 megajoule per kilogram. Nah, untuk 1 liter bensin itu, ini karena massa jenisnya lebih kecil dari air, sekitar 0,8 kilogram massanya. Sedangkan density energinya 46. Jadi energi yang disuplai oleh bensin maksimal itu sebesar 36,8 megajoule. Ya. Nah, inilah energi yang disuplai ke mesin. Nah, ini menempuh jarak biasanya irit ya, motor ini 50 km. Nah, inilah hitungan untuk mesin bensin 36,8 megajoule. Lalu sekarang untuk mesin yang menggunakan bahan bakar air, ya. Nah, ini mesinnya sama untuk menggerakkan sepeda motor, suplai energinya dari air, ya. Dan terjadilah di sini proses elektrolisa. Proses elektrolisa inilah nanti yang membutuhkan energi juga, yaitu karena perlu disetrum. Ya, jadi pemisahan hidrogen, gas hidrogen. Nah, ini perlu setrum dari aki 12 volt. Nah, inilah sumber energinya. Ya, untuk memisahkan itu, karena kalau air-air saja yang nggak mau kebakar, nggak mau terjadi ledakan. Ya, nah, aki ini mensuplai energi melalui proses elektrolisa, maka muncullah energi. Jadi sumber energinya ini aki. Ya, oke. Nah, dari sini energinya disalurkan ke mesin. Itu pun efisiensinya jauh dari 100%, jadi kurang dari 100%. Nah, pada proses elektrolisa ini, hitungan energinya, ya, Gibbs energinya itu sama dengan 27324 kilojoule per mol. Kemudian ada yang namanya entropinya itu, ini saya menyadur aja ya yang sudah ada. T kali delta S itu 48,7 kilojoule per mol. Entalpi sekarang ini delta H-nya, jadi sama dengan delta G kali entropi ya. Jadi hasilnya entalpinya 285, ini tinggal tambahin 285,94 kilojoule per mol ya. Hasil persamaan delta H sama dengan delta G plus T kali delta S. Sehingga untuk 1 liter itu kan kira-kira 0,8 kg. Nah, jumlah mol air itu H2O itu 55,56 mol. Jadi besarnya energi yaitu kita kalikan saja 285,94 kali 55,56. 55,56 ini molnya kali 285,94 ya. Jadi dicoretin nanti molnya. Jadi satuannya itu nanti megajoule ya, besarnya 16, megajoule. Nah, ini setara dengan berapa kWh. Kalau energi itu kWh, kita buat dalam kWh biar kebayang ya, listrik itu 4,4 kWh ya. Nah, jadi 4,4 kWh inilah yang
digunakan untuk menggerakkan mesin. Meskipun efisiensinya itu kan pasti lebih kecil dari 100%. Berarti yang dipakai nanti oleh mesin itu tidak sampai 4,4 kWh. Itu maksimal ini 4,4 kWh. Nah, inilah maksimal yang digunakan oleh mesin. Meskipun itu jauh dari angka ini, karena efisien itu jauh lebih kecil dari 100% ya. Jadi ini 4,4, ini yang disuplai oleh air berdasarkan hasil dari elektrolisa ya. Nah, apakah ini sanggup untuk menempuh jarak 400 km? Nah, itu dia yang menjadi kita penasaran. Coba kita bandingkan dengan ini. Ya, ini adalah energi dari bensin. 36,8 megajoule. Ya, ini 1 liter bensin. Dan itu setara dengan 10,2 kWh. Ya.